Selamat sore, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus menaungi dan menyertai setiap kita dimanapun kita berada sore hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa bersama-sama beribadah saat ini dengan kesungguhan hati, dengan penuh takut dan hormat kepada Tuhan. Mari kita alami kasih karunia dan kuasa Tuhan. Biar melalui ibadah kita bisa semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan melalui ibadah kita boleh mengalami Tuhan. Biar di dalam ibadah kita saat ini kita bisa kembalikan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk sore hari ini, di mana Engkau kembali mengumpulkan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya sepenuhnya ini bukan satu kebetulan, tetapi Engkau memang memanggil setiap kami untuk bisa bersama-sama beribadah kepadamu. Oleh sebab itu kami memohon kasih karunia dan kemurahan hati-Mu, supaya ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ibadah kami boleh kami kembalikan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, layakkan, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih, biarlah melalui ibadah kami boleh mengalami kasih dan kuasa dan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan, yang kami boleh kembalikan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memasuki pujian dan penyembahan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan hati yang tulus dan penuh hormat di hadapan-Nya. Meskipun musuh di depanku, menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari sama-sama kita katakan lagi, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah-Mu dan kasih setia dalam hidup kami. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi para pastors House for All Nations, Pastor Sony, Pastor Gagan, Pastor Eri, Pastor James, Pastor Daryl, dan Pastor Obi. Berkati pelayanan mereka ya Tuhan, khususnya di dalam persiapkan kebaktian online untuk Jumat Agung dan Paskah. Biarlah apa yang mereka sampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kau boleh berbicara melalui mereka kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga bagi para jemaat, khususnya yang mungkin mereka mengalami pergumulan, berbagai macam pergumulan, sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa biarlah Kau yang memberikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa Engkau juga yang memberikan kebangkitan rohani bagi kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengalami Engkau di tengah-tengah situasi saat ini. Bapa, kami mau berdoa Tuhan bagi anak-anak sekolah dan para guru-guru. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan dan kesehatan, supaya tidak terjadinya semakin banyak COVID case ya Tuhan. Anak-anak boleh belajar dengan baik. Para guru juga boleh bekerja sama dengan baik bersama-sama dengan orang tua untuk mendukung proses belajar mengajar untuk anak-anak kami ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi para seniors di dalam mereka mempersiapkan untuk mengambil vaksin. Kami berdoa Tuhan, biarlah vaksin itu boleh efektif dan tidak terjadi side effect, dan boleh betul-betul mereka boleh terhindar dari virus ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, dalam sehari-hari kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu, rencana-Mu boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat
pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita terus dipelihara, dijaga oleh Tuhan yang begitu mengasihi kita. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak saudara untuk bersama-sama kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang mencintai kami dengan kasih yang kekal, kami datang bersyukur kepadamu dan bersyukur sekali lagi karena Engkau telah memelihara, menjaga kehidupan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saat ini kami ingin menenangkan hati kami dan berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu agar hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan sebebas-bebasnya dengan bahasa yang sesederhana mungkin dan dapat dimengerti oleh semua jemaat yang mengikuti ibadah ini. Hamba juga berdoa supaya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Agar kehidupan kami boleh berbuah-buah dan memuliakan Bapa di sorga serta menikmati hidup ini di dalam anugerah Allah yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada siang sore hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, dalam Kristus Yesus berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari Yohanes 15. Kita setelah berturut-turut membahas Yohanes 12, 13, 14, minggu ini kita masuk ke Yohanes 15. Saya ajak saudara untuk membaca bersama dengan saya dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 12. Jadi Yohanes 15 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Demikian perkataan Yesus. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong Allah, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan Allah, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya.
Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Demikian firman Tuhan. Sangat berbahagia sekali bila kita boleh mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, serta menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup ini. Saudara, saya akan flashback kembali sedikit mengenai latar belakang Yohanes 15 ini. Minggu lalu, Pastor Gagan sudah menjelaskan bahwa sebelum Tuhan Yesus pergi, ia memberikan pesan-pesan yang sangat penting. Dikatakan bahwa inilah pesan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu tinggallah di dalam aku, atau tinggallah di dalam firman-Ku. Sebab di luar Yesus Kristus, di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, dari mana Tuhan Yesus bisa mengatakan akan hal itu? Sebenarnya dari mulai Yohanes 12, Yesus sudah menjelaskan maksud dan tujuannya untuk mengorbankan nyawanya buat tebusan dosa manusia. Dari pasal 12 ayat 7, ayat 33, ia sudah menyatakan berulang-ulang bahwa ia akan mengorbankan nyawanya. Dan murid-murid mulai merasa gelisah, mulai merasa sedih karena guru mereka terus-menerus mengingatkan mereka bahwa guru mereka itu akan meninggalkan mereka dan pergi ke tempat di mana mereka pada saat itu tidak dapat ikut guru mereka untuk pergi bersama. Maka Tuhan Yesus pada pasal yang ke-14 mulai menyatakan bahwa supaya murid-murid jangan gelisah. Tuhan Yesus menyatakan kebenaran bahwa ia benar-benar akan pergi. Tetapi murid-murid diminta jangan gelisah. Kenapa? Karena Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang dipilihnya, untuk menjadi pengikut-pengikutnya, agar kita boleh terus-menerus bersama dengan Dia. Dan sebelum hal itu terjadi, ia juga mengutus Roh Kudus agar terus-menerus menyertai kita dan membimbing kita. Nah, namun sebelum Tuhan Yesus kembali, ada dua hal yang ia ingin kita lakukan di dalam dunia ini, yang boleh disimpulkan di dalam satu hal mungkin, yaitu menuruti firman-Nya, atau tinggal di dalam firman-Nya, atau melakukan kehendak-Nya. Saudara, ada orang memisahkan ini menjadi dua bagian, ada orang juga menganggap ini merupakan satu bagian. Tiap teolog punya cara berpikirnya masing-masing, tetapi intinya tetap sama, yaitu bahwa saudara dan saya punya satu hal sebelum Tuhan Yesus datang kembali, yaitu menuruti firman-Nya dengan saling mengasihi. Saudara, alasan mengapa saya dan saudara masih tinggal di dunia ini dan belum berada di sorga bersama dengan Bapa di sorga, sama sekali tidak lain dan tidak bukan adalah karena Allah ingin saudara dan saya berbuah. Mengapa penting berbuah? Karena hanya dengan berbuahlah saudara dan saya dapat dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan sejati memuliakan Bapa di sorga. Dan dengan demikian semua orang akan mengetahui bahwa saudara dan saya adalah murid Tuhan Yesus yang sejati. Saudara, kalau saudara mengatakan bahwa saudara mencintai Yesus Kristus, atau saudara adalah orang Kristen, saudara saudara hanya bisa jikalau saudara dan saya tinggal di dalam Dia, atau tinggal di dalam firman-Nya. Ayat 4 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu dan saya tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Jadi penting sekali ya tinggal di dalam Yesus. Karena dengan tinggal di dalam Yesus sajalah kita dapat mengalami berbagai hal yang firman Tuhan janjikan. Ada 5 hal yang dinyatakan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai sebenarnya yang terakhir, kalau saudara renungkan dari 1 sampai 12, sebenarnya sudah ada 5 hal tersebut. Yang pertama, saudara dan saya pasti akan berbuah kalau saudara dan saya tinggal di dalam firman Tuhan. Hidup kita tidak akan berputar-putar saja dan menghabiskan hidup kita, umur kita, waktu kita tanpa menghasilkan perubahan apapun. Saudara, ada banyak sekali orang yang mengaku Kristen tetapi hidupnya masih berputar-putar di seputar dosa. Dan hidupnya belum merasakan bagaimana indahnya tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap tinggal di dalam Tuhan? Yaitu dengan persekutuan melalui firman dan doa. Saudara, banyak orang Kristen membaca firman Tuhan dan juga berdoa dan juga pergi ke gereja dan juga menghadiri ibadah online. Tapi kenapa mereka tidak bisa merasakan pertumbuhan atau buah yang dihasilkan lewat persekutuan dengan Tuhan tersebut? Dan khususnya pada masa pandemi ini banyak orang merasa kekeringan rohani. Mengapa demikian? Karena mereka tidak memiliki persekutuan atau relasi dengan Tuhan maupun dengan sesama. Saudara, banyak orang hanya mendengar firman Tuhan tapi tidak ingin melakukannya. Selalu ada ribuan alasan untuk mengatakan bahwa saya tidak dapat melakukan firman Tuhan sebab ini, sebab itu. Dan terlalu banyak sekali alasan bagi kita agar kita tidak melakukan firman Tuhan. Saudara, saya senang sekali bahwa di gereja House for All Nation kita memiliki grup-grup di mana kita dapat beribadah 2 minggu sekali untuk bersekutu secara Zoom dan tidak hanya secara pasif mendengarkan khotbah seperti sekarang ini. Kita bisa berkumpul bersama lalu mendengarkan firman Tuhan lalu berdiskusi bersama. Walaupun saya setuju bahwa khotbah bisa memberikan kesegaran buat rohani dan kerohanian saudara, namun mendengar khotbah saja seringkali tidak cukup untuk membawa pertumbuhan bagi iman saudara dan saya. Saudara dan saya perlu menjadi pelaku firman Tuhan dengan cara menggumulkan bersama-sama saudara seiman. Ini loh yang real di dalam kehidupan kita masa ini. Masa kini kita menghadapi masalah-masalah seperti ini. Lalu bagaimana menerapkan hal itu, firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam grup-grup tersebut, kebetulan saya masuk di dalam Ceria Group. Senang sekali di sana ada Pastor Sarwo yang juga bisa membimbing kita bersama bertumbuh mengenal firman Tuhan. Dan teman-teman di sana juga bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan sama-sama dengan cara boleh bagaimana ejawantahkan firman Tuhan ke dalam kehidupan kita masa kini. Dan biarlah firman Tuhan tersebut sungguh-sungguh dapat kita hidupi di dalam kehidupan kita bersama. Maka saudara dan saya pasti akan berbuah. Yang kedua, saudara, jikalau saudara tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam saudara, saudara pasti akan mengalami 5 hal ini. Yang kedua adalah saudara dan saya pasti akan dibersihkan. Dalam bahasa Inggrisnya prune, dibentuk. Saudara, pembentukan dalam iman Kristen adalah sebuah prasyarat yang tidak bisa dihindari oleh setiap anak-anak Tuhan. Saudara mungkin bertanya, Tuhan, saya udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, kenapa saya harus mengalami berbagai-bagai persoalan, pencobaan, kesulitan, kesesakan?
Saya harus katakan bahwa itulah cara Tuhan membentuk hidup kita supaya saudara dan saya boleh mengalami Tuhan dan boleh menikmati Tuhan dan boleh tahu bahwa kita ini berbuah dan lebih banyak berbuah. Saudara, kebetulan Tuhan dengan sangat murah hati memberikan saya lulus sarjana saya dari Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Saya masih ingat bagaimana dosen saya menjelaskan mengapa sebuah pohon perlu dipangkas. Ada banyak sekali alasan-alasan ilmiah yang dikemukakan. Tapi supaya menyingkat waktu, saya merasa bahwa perlu mengajarkan atau memberikan keterangan dari budidaya tanaman atau fisiologi tumbuhan yang saya pelajari di dalam 3 langkah saja atau 3 sebab saja untuk supaya saudara boleh mengetahui mengapa sebuah tanaman harus dipangkas untuk dapat menghasilkan buah yang banyak. Yang pertama, ranting yang tidak pernah dipangkas pertumbuhannya akan tidak seimbang, dan karena banyak dahan dan ranting yang tumbuh tidak teratur dan bersilangan di tengah tanaman dengan daun-daun yang tidak terkena sinar matahari di tengah tersebut secara langsung, dan daun-daun yang tidak terkena sinar matahari itu lebih bersifat parasit daripada tanaman secara keseluruhan karena tidak melakukan proses fotosintesis, namun tetap mendapatkan fotosintat atau hasil fotosintesis atau hasil dari pengolahan daun-daun yang mengolah makanan dari sinar matahari tersebut, ya, untuk diolah dengan baik, itu digunakan oleh daun-daun yang tidak terkena sinar matahari, sehingga daun-daun yang di luar yang terkena sinar matahari secara langsung itu melakukan proses fotosintesis, sedangkan daun-daun yang tidak melakukan fotosintesis itu akan menjadi parasit. Saudara, itulah pentingnya memangkas atau dipangkas sebagai tanaman. Sebagai ranting kita akan dipangkas. Daun yang tidak berbuah akan dipotong lalu dibuang. Daun yang berbuah itu akan dipangkas, akan dibersihkan, diprun supaya lebih banyak berbuah. Yang kedua, saudara, banyak tanaman yang secara keseluruhan tumbuh dengan lebat, daunnya rimbun, warna daun yang hijau yang pekat itu, namun sangat jarang memunculkan bunga dan buah. Kenapa demikian? Jika muncul bunga dan buah, maka bunga dan buah yang muncul itu hanya bisa terbatas atau sedikit sekali. Karena fotosintat yang dihasilkan dari proses fotosintesa itu dialokasikan hanya untuk pertumbuhan tanaman dan menghasilkan lebih banyak daun lagi, khususnya bagian tanaman yang bersifat parasit tersebut. Pada akhirnya hanya sangat sedikit sekali jumlah hasil fotosintesis atau fotosintat yang dialokasikan oleh tanaman untuk memunculkan menjadi bunga dan akhirnya boleh menjadi buah. Sehingga dapat memunculkan atau merangsang pertumbuhan buah. Itulah sebabnya setiap tanaman harus dipangkas supaya menghasilkan lebih banyak buah. Yang terakhir, tanaman yang dipangkas teratur akan memberikan lingkungan mikro yang baik bagi pertumbuhan tanaman itu sendiri, di mana sinar matahari sebagai sumber energi utama dapat tembus ke semua bagian tanaman tersebut, memberikan iklim mikro yang baik, mengurangi kelembaban yang berlebihan, mengurangi pertumbuhan-pertumbuhan jamur, dan juga dapat meminimalkan perkembangan jamur dan mikroorganisme yang mengganggu tanaman. Dengan demikian pertumbuhan tanaman bisa menjadi lebih optimal untuk memberikan hasil yang optimal pula. Saudara, mengurangi kelembaban dan meminimalkan perkembangan jamur itu sangat penting bagi tanaman. Demikian juga hidup saudara dan saya. Dengan dipangkasnya hidup kita, dibersihkannya hidup kita, kita akan
menyadari bahwa betapa kita ini sangat membutuhkan sinar matahari, sumber energi itu, dan betapa kita ini sangat rentan terhadap dosa, jamur-jamur itu. Saudara, kita harus dipangkas supaya kita bisa lebih banyak berbuah. Kalau saudara lihat banyak sekali orang-orang Kristen yang daunnya penuh sekali tapi tidak ada buahnya. Saudara bisa dilihat di sekitar saudara. Mungkin ada orang yang mengaku diri sebagai Kristen tetapi tidak pernah tinggal di dalam firman Tuhan. Ataupun banyak sekali mendengar firman Tuhan tetapi tidak pernah mau menjadi pelaku firman. Selalu ada saja alasan untuk tidak mau melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, jikalau saudara dipangkas oleh Tuhan, saudara dan saya pasti akan merasa sakit dan tidak nyaman. Namun Tuhan melakukan hal itu bukan karena Tuhan tidak sayang pada kita. Sebaliknya Tuhan itu sangat mengasihi kita sehingga Tuhan memangkas kita supaya kita dapat hidup rohaninya sehat. Supaya kehidupan rohani kita bisa berbuah. Dan dengan demikian kita dapat memuliakan Bapa di sorga dan menikmati Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang berdosa yang dikasihani oleh Tuhan. Dan kita perlu dipangkas supaya kita hidupnya bisa sehat secara rohani. Dan berbagai hal pemangkasan tersebut seringkali Tuhan izinkan lewat manusia. Kenapa? Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bahkan seringkali Tuhan izinkan hal-hal yang menyakitkan itu saudara dipangkas justru lewat saudara yang mengaku diri sebagai orang Kristen. Jangan heran saudara, banyak orang yang punya daun yang lebat sekali, tetapi sebenarnya mereka tidak punya buahnya. Dan Tuhan seringkali pakai orang-orang seperti ini untuk membuat saudara dipangkas dan dibersihkan. Puji Tuhan karena Tuhan memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua anak-anaknya yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Indah sekali rencana Tuhan. Yang ketiga saudara, saudara dan saya bukan hanya akan berbuah, bukan hanya akan dibersihkan, saudara dan saya akan lebih banyak berbuah karena hasil pangkasan tersebut. Kehidupan saudara dan saya akan mulai mengalami banyak perubahan. Sehingga buah-buah tersebut mulai muncul, mulai dapat terlihat, mulai dapat dirasakan, mulai dapat terlihat dari jauh dan bukan hanya terlihat saja, bahkan dapat dikecap, dicicipi dan orang lain merasakan manfaatnya. Tetapi tetap aja kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan terus-menerus. Kenapa? Karena sifat dasar kita ini adalah sudah jatuh di dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa. Dan orang lain bisa merasa bahwa kok begini, kok begitu. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Jangan pedulikan orang lain bagaimana melihat saudara. Saudara tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Saudara nanti akan dirasakan pengaruh baiknya. Dan ketika orang lain melihat buah-buah saudara, orang-orang akan memuliakan Bapa di sorga. Saudara, yang keempat, Bapa di sorga dipermuliakan. Saudara, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada ketika Bapa di sorga dipermuliakan. Dan orang-orang mulai melihat bagaimana kehidupan saudara sungguh-sungguh adalah kehidupan yang ingin sekali mereka jalankan. Mungkin mereka akan katakan, saya tidak bisa seperti itu. Tapi pelan dan pasti Roh Kudus akan membimbing orang-orang tersebut untuk sampai kepada rencana Allah yang kekal untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Saudara, hidup di dalam dunia ini sungguh tidak mudah. Kenapa? Khususnya saudara sebagai anak-anak Tuhan. Karena saudara harus hidup bukan hanya cerdik seperti ular, tapi harus tulus seperti merpati.
bukan hanya tulus seperti merpati, tetapi harus cerdik seperti ular. Maka rentan sekali dan mudah sekali saudara disalah mengerti. Disalah mengerti dianggap saudara ini bodoh dengan saudara tulus. Bisa disalah mengerti dengan saudara dianggap licik karena saudara cerdik seperti ular. Saudara maju terus saja. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan kalau saudara tinggal di dalam firman Tuhan itu tinggal di dalam saudara, saudara akan berbuah. Ada saatnya nanti orang lain akan merasakan buah yang manis yang kita hasilkan ketika kita tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Dan Bapa di sorga akan dipermuliakan. Yang terakhir, saudara, ketika saudara tinggal di dalam Dia, faedahnya adalah saudara, doa-doa saudara akan dijawab. Kenapa? Karena doa-doa saudara akan sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan ketika saudara berdoa dengan sesuai dengan keinginan Tuhan, saudara akan merasa sangat sensitif dan semakin sensitif untuk mengetahui apa yang Allah inginkan untuk saudara lakukan dan saudara doakan. Dan saudara, semakin hari saudara akan melihat bahwa doa saudara semakin menyerupai apa yang Tuhan mau di dalam firman-Nya. Sehingga tidak heran ketika saudara berdoa, Tuhan akan jawab. Saudara, sekarang mari kita renungkan sungguh-sungguh bagaimana kita mengetahui apakah kita tetap tinggal di dalam Kristus atau tidak. Jikalau saudara mengatakan, saya setiap hari berdoa, apakah saudara di dalam doa saudara hanya mengucapkan kata yang berulang-ulang atau saudara sungguh-sungguh memiliki relasi dengan Kristus? Bagaimana saudara dapat mengetahuinya? Sebenarnya sangat mudah, yaitu apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya menjadi pendengar atau pembaca atau perenung saja. Apakah hal itu mudah? Tentu tidak mudah. Tetapi firman Tuhan katakan pasti kita bisa. Kenapa? Karena Allah sendiri yang ingin memiliki hubungan dengan kita. Oleh sebab itu Dia kirim anaknya supaya mati di kayu salib agar kita orang berdosa dapat memiliki hubungan dengan Allah sendiri. Saudara, untuk kita dapat mengatakan kita mengasihi Tuhan itu sangat mudah sekali diucapkan. Tapi dengan sikap kita dapat menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Caranya bagaimana? Menuruti firman-Nya. Firman yang mana? Kita mengasihi sesama kita. Kita saling mengasihi. Itulah yang dipesankan oleh Yesus Kristus sebelum Dia naik ke surga dan minta supaya kita jangan gelisah hatinya sebab Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan Dia akan kembali. Dia minta supaya kita tetap tinggal di dalam firman-Nya dan saling mengasihi. Saudara, ada suatu penelitian yang menarik sekali dari Pew Research Center di Amerika Serikat. Yang justru menemukan suatu fakta bahwa bagaimana orang Kristen saat ini setelah 1 tahun pandemi ini berlangsung lebih suka untuk balik kepada kebaktian fisik atau lebih suka untuk online. Menurut saudara bagaimana? Kalau saya tanya saudara, saya percaya banget saudara pasti akan mengatakan bahwa kami rindu sekali untuk beribadah kembali secara fisik. Tetapi Pew Research Center di Amerika Serikat menunjukkan data yang sebaliknya. Kebaktian secara daring, secara online, dinyatakan 54% orang puas. Dan 37% orang cukup puas dengan online tersebut. Artinya 91% lebih orang atau responden menyatakan puas dengan online. Hanya 8%-an dari responden yang menyatakan tidak puas dan ingin agar kebaktian itu dilakukan secara fisik. Apa artinya? Hal ini memperlihatkan bahwa di masa wabah atau pandemi ini,
cukup banyak orang menikmati masa libur atau absen dari ibadah dan kebaktian secara fisik di gereja asalnya. Sebagian besar dari mereka lebih sering atau lebih senang berdharma wisata mengunjungi satu gereja ke gereja yang lain, termasuk dalam kepolosannya untuk mengikuti kebaktian dari aliran kelompok-kelompok yang lain. Intinya ibadah virtual itu menjadi lebih nyaman, menjadi tidak terikat pada aturan, pada waktu, sehingga orang jadi merasa bahwa lebih enak online. Saya nggak perlu ke gereja setiap hari Minggu. Saya bisa mendengar firman Tuhan. Saya bisa dikuatkan. Saya bisa memilih channel mana yang boring, channel mana yang menguatkan saya. Saudara perhatikan selama 1 tahun ini, apakah kerohanian saudara bertambah? Apakah relasi saudara dengan Tuhan menjadi dekat atau semakin jauh? Saudara sungguh-sungguh perhatikan dan lihat apakah saudara tinggal di dalam firman-Nya dengan keadaan seperti ini. Saudara, ketidak ada sambungan antara sesama bila berjalan cukup lama dan semakin lama akan menuntun kepada kerenggangan, keterasingan yang akan mengembangkan sikap semakin kurang peduli atau cuek dengan keadaan dan kebutuhan orang lain. Itulah sebabnya saudara dapat lihat sekarang ini ya, baik di Indonesia, di Kanada saya nggak begitu tahu, tetapi di Indonesia kebaktian kedukaan itu, kalau ada orang yang meninggal yang bukan karena COVID, baik itu orang tua ataupun kerabat sendiri, kadang-kadang banyak yang tidak datang. Bayangkan ya, kalau hal itu terjadi setahun sebelumnya. Hal itu tidak mungkin pernah terjadi. Tetapi sejak pandemi, ya, saudara dapat melihat bagaimana kasih kebanyakan orang telah menjadi dingin. Seperti yang dilukiskan oleh Matius pada saat mengungkapkan bagaimana Yesus menyatakan akhir dari dunia ini pada Matius 24 ayat 12. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Saudara, disinilah bahayanya relasi dan komunikasi yang terputus kalau kita tidak memiliki relasi tersebut. Itulah sebabnya Yesus mengatakan begini, tetaplah tinggal di dalam firman-Ku. Caranya yaitu tetap kita memiliki kasih terhadap sesama kita. Saudara, penting sekali bagi kita untuk memiliki kasih terhadap kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang mengasihi kita dan sesama kita. Coba sekarang saudara, saya ajak saudara untuk bersama-sama melihat sekeliling kita. Adakah orang-orang mengalami kesulitan? Mari saudara bantu mereka. Saya ajak saudara untuk melihat siapa sesama saudara. Siapa saudara seiman saudara. Siapa mungkin hamba Tuhan. Mungkin sesama teman. Mungkin sesama orang beriman. Mungkin tetangga saudara. Mari kita saling memperhatikan. Dan kita pikir apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tentu akan menuruti perintahnya. Yaitu kita akan saling mengasihi. Saudara, akhir dari khotbah ini saya mengajak saudara untuk bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan. Tapi mari bersama-sama kita menjadi pelaku firman dengan bersekutu bersama, mungkin secara online, karena memang di BC ini kita harus melakukan ibadah secara online. Tapi mari kita saling memperhatikan.
Saudara boleh memakai telepon, WhatsApp, apapun bentuknya. Saudara bisa benar-benar menjadi orang yang mengasihi Kristus dan tinggal di dalam firman-Nya. Maka 5 faedah yang tadi kita renungkan bersama akan menjadi milik saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi bagian dalam kehidupan kami yang nyata. Terpuji-puji nama Tuhan, biar kami boleh menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Pastor Arthur yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kami mengucap syukur karena kami sudah diberkati melalui pelayanan Pastor Arthur. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga dalam hari-hari selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan terus melanjutkan khotbah seri Paskah yang bertemakan Jejak Langkah Kristus Menuju Kemenangan. Jangan lupa saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalam renungan dan doa malam setiap hari Kamis jam 8.30 malam. Jam 8.30 malam setiap hari Kamis. Mari kita bangkit berdiri dan angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, menyertai setiap jemaat sekalian dimanapun jemaat berada. Berjalanlah di dalam terang Kristus dan muliakanlah Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa hari Kamis jam 8.30. Tuhan memberkati.